Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah ya, sehat. Eh, Sebelum memulai ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Dimulai. Selesai. Berdoa itu penting ya, buat apa yang akan dikerjakan lancar dan bermanfaat. Ada yang gak hadir hari ini? Oh, semuanya hadir ya. Hari ini akan mempelajari tentang tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, perpindahan dan kalor. Dengan metode pembelajaran, yang pertama ada dengan membaca teks, peserta didik dapat menentukan inti paragraf dan kata kunci dari setiap paragraf pada teks dengan teliti. Yang kedua ada setelah menentukan inti paragraf, peserta didik dapat menuliskan ringkasan dan sebuah teks dengan percaya diri. Yang ketiga ada dengan mengamati interaksi masyarakat di sekitar terhadap lingkungan peserta didik, dapat mengidentifikasikan dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan dengan penuh pendidikan. Yang keempat, yang terakhir ada dengan diskusi peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi tentang dampak negatif interaksi manusia dan lingkungan dengan percaya diri. Nah, ada yang masih ingat gak pelajaran yang sebelumnya? Pembahasannya yang pertama ada pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungannya. Terus yang kedua ada kewajiban warga negara dan siswa. Nah, di sini Ibu akan menayangkan gambar atau video berikut ini ya. Ada apa saja di video tersebut? Bagaimana penerapan kita
agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kebiasaan membuang sampah di sungai akan menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu akan pencemaran udara, sampah yang menumpuk akan membau busuk. Nah, ini ada gambar kedua, ada dampak curahnya hujan atau banjir. Apa sih dampaknya? Dampaknya itu curahan hujan tinggi atau karena air laut yang pasang. Penyebab lainnya bisa karena kondisi permukaan tanah yang lebih rendah dari laut atau letak wilayah dengan pengaliran air keluar yang sempit. Selain itu, penyebab banjir juga sering dikarenakan ulah manusia. Nah, Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk secara berkelompok, di mana materinya membuang sampah di sungai menimbulkan beberapa dampak negatif. Nah, kan itu ada 4 kelompok. Yang topik kelompok 1 membuang sampah sembarangan, yang kelompok 2 penembangan liar, yang kelompok 3 pembakar hutan, yang kelompok 4 memburu satwa langka. Nah, nanti kalau topiknya ada yang sama, digabung aja ya. Nah, itu disebutnya kelompok ahli. Ibu akan memberi waktu untuk diskusi 30 menit. Dikerjakan dari sekarang ya. Terus nanti kalau sudah beres secara per kelompok akan menyimpulkan hasil diskusinya ya. Nah, yang kedua ada kewarganegaraan dan siswa. Ada yang tahu nggak kita sebagai warga negara harus gimana? Harus apa? Ya, tentunya kita harus mematuhi norma-norma kepada warga negara ya. Terus kita sebagai siswa harus punya etika. Terus harus menghargai sesama warga negara atau orang lain. Nah, di gambar yang ketiga ada seorang siswa yang membersihkan ruangan kelas. Nah, kita sebagai siswa harus menaati peraturan yang ada di sekolah atau warga negara. Contohnya di warga negara kita harus menaati norma-norma yang ada. Terus di sekolah kalau ada peraturan harus ditaati. Contohnya seperti rambut harus dipotong yang laki-laki, terus yang ada piket kelas yang gitu. Nah, sebagai warga negara harus melakukan usaha bersama untuk menjaga alam serta isinya sesuai prinsip tanggung jawab. Terus perasaan penanggungan bersama alam dan makhluk hidup dengan makhluk hidup lain yang mendukung manusia melakukan penyelamatan lingkungan. Terus menyayangi makhluk hidup tanpa mengharapkan imbalan atas segala yang telah kita lakukan demi kebaikan keseimbangan alam. Nah, kita harus kepada sesama makhluk hidup harus menghargai tanpa imbalan ya. Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk menuliskan hak dan kewajiban sebagai siswa di sekolah serta hak dan kewajiban sebagai anak di rumah. Kalau sudah kalian menyampaikan hasil pekerjaannya dan perwakilan kelompok menyimpulkan yang telah didiskusikan tiap kelompoknya ya. Terus kelompok lain menyimaknya. Sekarang kita akan mempresentasikan satu persatu per kelompok ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita sebagai makhluk hidup harus menaati peraturan-peraturan ya. Contohnya yang tadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Terus kita sebagai warga negara harus menaati yang ada di
PKN itu ya harus menaati norma-norma, terus kita sebagai makhluk hidup harus menghormati sesama manusia. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nah, nanti akan dibahas bersama-samanya. Selanjutnya nanti membaca materi yang selanjutnya ya di buku. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.